Saya doakan mudah-mudahan sehat ya di rumah, tetap jaga kesehatan walaupun belajar dari rumah saja. Nah, yang pasti teman-teman harus tetap jaga semangat walaupun belajar dari rumah, dan bulan-bulan ini kita sudah mulai pembelajaran ya, pembelajaran jarak jauh. Oh iya, saya mau ngingetin teman-teman dari kelas 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 jangan lupa masuk course Sejarah Indonesia di e-learning dengan password di kelasnya masing-masing. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tentang sejarah. Sebelum ke pengertian tentang sejarah itu ada asal kata sejarah. Jadi asal kata sejarah ini berasal dari kata syajaratun. Siapa yang waktu TK pernah belajar bahasa Arab? Nah, syajaratun ini berarti, ya betul, artinya pohon. Lalu apa hubungannya ya sejarah dengan pohon? Jadi ketika di zaman Rasulullah dari tahun 541 Masehi di Arab sana, di semenanjung Arab sana sudah sangat terkenal kalau mau tahu sesuatu, mau tahu tentang seseorang itu lihat dari silsilahnya. Nah, silsilah itu misalnya Nabi Muhammad anaknya siapa, kakeknya siapa, kemudian buyutnya siapa, sampai dengan ke atas keturunannya siapa, garis keturunannya seperti apa, itu disebutnya adalah pohon silsilah keluarga. Makanya silsilah tersebut disebutnya dengan syajaratun. Oh, berarti syajaratun itu sudah menjadi pelajaran yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Betul. Nah, untuk mengetahui peristiwa dibawa oleh siapa, tahun berapa, nah itu pada saat itu sudah mulai berkembang. Akhirnya ilmu syajaratun itu atau ilmu family tree atau ilmu silsilah keluarga lalu kemudian dibawa oleh para tabiin ke semenanjung Nusantara. Di sana pada saat itu Nusantara masih bergabung, ada Indonesia, lalu kemudian ada Malaysia, lalu kemudian lagi ada Kamboja, Filipina. Pada saat itu, pada saat masa zaman kekuasaan Majapahit, kita masih menggunakan bahasa Melayu. Makanya syajaratun ini diserap ke bahasa Melayu menjadi ilmu syajarah. Nah, barulah setelah Indonesia merdeka, lalu kemudian punya sekolah yang dulu awalnya didirikan oleh Belanda, lalu sekarang sistem pendidikan sudah semakin maju, apalagi sekarang kita bisa sekolah dari rumah seperti teman-teman. Barulah pada saat itu ilmu syajarah yang tadinya hanya ilmu silsilah keluarga dibakukan menjadi ilmu sejarah. Jadi kira-kira apa sih pengertian sejarah lengkapnya? Oke, teman-teman, kalau pengertian lengkapnya ilmu sejarah sebetulnya banyak. Ada mulai dari KBBI, lalu kemudian ada banyak para ahli lagi yang mengungkapkan tentang pengertian dari ilmu sejarah. Tapi menurut saya singkatnya, sejarah itu adalah pengetahuan atau peristiwa yang memiliki fakta pernah terjadi di masa lampau. Kalau misalnya peristiwanya pernah terjadi di masa lampau, tapi itu hanya ada di hayalan seseorang saja, atau yang kalau anak muda sekarang disebut halu, itu tidak bisa dikatakan sejarah. Pengetahuan juga, pengetahuan yang pernah didapatkan oleh seseorang di masa lampau, tapi tidak pernah di ACC atau tidak pernah diterima oleh siapapun, maka itu tidak bisa menjadi sejarah. Gitu. Maka singkatnya, sekali lagi, sejarah adalah pengetahuan atau cerita atau peristiwa yang memiliki fakta pernah terjadi di masa lampau. Itu pengertian sejarah, teman-teman. Sebetulnya sejarah itu tidak harus yang sudah lama-lama sekali ya, sejarah penjajahan, kemudian juga sejarah kerajaan-kerajaan Islam, lalu kemudian sejarah kerajaan Hindu-Buddha, tidak sampai ke sana. Yang baru terjadi kemarin itu sudah bisa dikatakan sejarah. Apalagi sekarang teman-teman, saya dan semuanya kan sedang hidup di masa pandemi COVID ini ya, tahun 2020. Nah itu kalau teman-teman catatkan sekarang, kalau teman-teman teliti sekarang, lalu kemudian dibakukan menjadi sebuah buku, lalu nanti bisa diceritakan ke orang lain, tapi dengan fakta yang benar, tidak dibuat-buat, itu juga bisa menjadi sejarah. Jadi teman-teman yang hidup di masa saat ini, masa pandemi COVID ini, bisa bikin sejarah loh, gitu juga dengan saya. Oke,
Selain pengertian sejarah, sebuah hal, pengetahuan, cerita, ataupun peristiwa bisa dikatakan menjadi sejarah kalau memiliki 3 unsur. Ingat ya, 3 unsur. Ketiga-tiganya ini harus ada. Yang pertama adalah manusia. Manusia ini adalah subjek atau sesuatu yang menciptakan dan menggerakkan sejarah. Bu, emang hanya manusia saja yang bisa menciptakan sejarah? Kan ada bu sejarah tentang dinosaurus ya, teman-teman tahu kan? Oh, dulu pada zaman dahulu kala ada dinosaurus gitu. Tapi apakah dinosaurus bisa menceritakan dirinya sendiri? Mereka hanya meninggalkan fosil-fosil tulang yang kemudian ditemukan oleh manusia kan? Nah, yang mematenkan hal tersebut menjadi sejarah adalah kemudian disusun, ini tulang belulangnya disusun menjadi tulang dinosaurus, ada T-Rex, ada reptil, ada sebagainya, ada yang hidup di darat, ada yang hidup di laut dinosaurusnya. Itu yang membukukannya manusia, yang kemudian menyusunnya manusia. Itu sebabnya kenapa manusialah yang disebut sebagai subjek sejarah. Semua sejarah pasti ada manusianya, ada campur tangan manusianya. Atau bahkan sebetulnya sejarah itu bercerita tentang manusia. Charles Darwin pernah bercerita bahwa manusia berasal dari kera. Itu pun teorinya masih diperdebatkan. Berarti kan yang sedang dibahas manusia. Belum lagi kalau misalnya sejarah apalagi ya yang teman-teman nanti akan bahas, ada sejarah manusia purba, itu tentang manusia. Ada sejarah kerajaan Hindu-Buddha, itu yang menggerakkan dan menciptakan suasana Hindu-Buddha, kerajaan Majapahit, kerajaan Kalingga, itu semuanya manusia. Dan yang menyusunnya sekarang adalah manusia. Kayak gitu, makanya kenapa manusia menjadi subjek sejarah. Yang kedua, selain manusia, unsur sejarah yang harus ada itu adalah ruang. Ruang itu ada apa sih? Bukan cuma ruang yang sifatnya tertutup seperti ini ya. Kalau misalnya ruang yang sifatnya tertutup seperti ini, seperti kelas, lapangan, sekolah. Nah, ada ruang yang sifatnya terbuka. Contohnya daerah, wilayah, desa, kecamatan, kabupaten. Oke, singkatnya kita ambil contoh. Misalnya, Butika kemarin jatuh di lapangan SMK Bina Rahayu. Nah, saat ini itu sudah menjadi sejarah. Di mana ruangannya? Di lapangan SMK Bina Rahayu. Kayak gitu. Nah, itu kan termasuk ruang. Maka setiap sejarah harus memiliki ruangnya. Kalau tadi contoh singkatnya, kalau sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana sih ruangnya? Berarti di Indonesia. Nah, itu yang dimaksud dengan ruang. Yang ketiga adalah waktu. Jadi sejarah ini harus benar-benar real time. Tahun kapan sih terjadinya? Lalu kemudian jam berapa sih terjadinya? Memang ada sejarah yang hanya disebutkan tahunnya saja, ada sejarah yang disebutkan lahirnya, ada yang sejarah yang disebutkan mohon maaf maksud saya harinya, ada yang disebutkan jamnya, menitnya, detiknya, itu yang disebut dengan waktu. Ada satuan menit, detik, hari, tahun, bulan, atau sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Contohnya, kalau kamu pernah dengar, oh, si Ali lahir waktu lebaran haji. Oh, berarti waktunya pada saat itu lebaran haji. Ada yang menyebutkan lebaran hajinya. Atau misalnya si Ali lahir tahun 2001. Nah, maka waktunya ini adalah 2001. Ada lagi misalnya lebih detail. Si Ali lahir tanggal 1 Januari tahun 2001. Oh, berarti waktunya ini detail sekali. 1 Januari 2001. Ada lagi kalau di orang Jawa, ada misalnya Senin Pahing tahun tanggal 1 Januari 2001, itu sangat detail sekali. Maka ada 3 hal yang harus ada menjadi unsur sejarah. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah ruang, yang ketiga adalah waktu. Nah, dari satu kesatuan tersebut itu bisa dikatakan jika itu benar-benar terjadi, ada saksi dan disebut fakta, maka itu adalah sejarah. Contoh yang bisa teman-teman ingat adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Manusianya adalah peristiwa proklamasi karena di sana ada Soekarno, lalu kemudian ruangnya adalah di Indonesia dan tahunnya
waktunya 1945, tanggal 17 Agustus ya, teman-teman masih ingat kan? Pada saat itu hari Jumat. Itu berarti sudah ada manusia, ruang, dan waktu. Oke teman-teman, sampai situ saya berharap mudah-mudahan teman-teman paham dengan keterangan ini, mudah-mudahan bisa belajar. Dan saya mau kasih satu pertanyaan sama kamu. Nanti silahkan jawab di kolom komentar ya. Kira-kira menurut kamu kenapa sih sebuah peristiwa harus dicatat menjadi sejarah? Gitu kan, yang kita tahu ada sejarah yang dibukukan, tapi ada sejarah yang mau dibiarkan saja tidak diceritakan gitu. Untuk sebuah peristiwa yang penting, kenapa sih harus dicatat sebagai sejarah? Apa kira-kira manfaatnya? Silahkan nanti kamu tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu nanti di materi bab selanjutnya, di video selanjutnya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.